Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka ramalan pilih kartu ya, Pick a Card Reading, dengan tema apakah dia akan kembali lagi ya, apakah dia akan balikan lagi dengan saya. Oke, jadi ini ramalan untuk kalian yang mungkin saja baru saja putus sama pacar kalian ya, atau sedang mengharapkan gebetan kalian yang sempat menghilang untuk kembali lagi dan mencoba untuk mencari jawaban apakah ini sesuatu yang masih perlu gua tunggu, atau apakah ini sesuatu yang harus gua harapkan, atau apakah sudah harus gua persiapkan untuk diikhlaskan atau dilepaskan. Oke, jadi di ramalan pilih kartu tentunya gue udah siapin 3 grup yang berbeda ya. Jadi dimulai dari grup A, grup B, dan grup C. Oke, jadi cara memilih kartunya seperti apa? Gunakan intuisi kalian ya, nggak perlu ribet, nggak perlu yang kayak aduh ini kayaknya ini nggak usah. Pokoknya pikirin aja secara visual ya. Kalian lihat dari masing-masing gambar di sini, yang mana yang paling menarik perhatian kalian, karena kemungkinan besar kartu itulah yang memanggil kalian dan kemungkinan besar ramalan itulah yang diperuntukkan untuk kalian. Oke, jadi di sini gue udah siapin ya 3 kartu oracle yang berbeda ya. Mungkin kalian nggak perlu baca pesannya juga nggak apa-apa. Fokus sama gambarnya dulu, karena dari oracle-nya itu sendiri nanti bakal gue jelasin penafsirannya di masing-masing grup. Ya, nah sebelum gue mulai, gue mau jelasin dulu hari ini gue pakai 2 gelang yang berbeda lagi tentunya. Gelang pertama ini namanya Pink Rhodochrosite. Oke, dan untuk gelang yang kedua ini namanya batu kristal, ini aquamarine. Ya, jadi ada banyak gelang kristal dengan manfaat-manfaat yang berbeda tentunya yang sudah tersedia di toko Magic. Itu semua bisa kalian beli dari website kami www.earlytheory.com. Ya, tinggal kalian habis buka websitenya, scroll agak ke bawah setelah jasa ramalan, itu sudah terpampang jelas semua jenis kristal gelang yang available untuk di-order untuk kalian ya. Tapi untuk kali ini gue jelasin dulu aja kenapa gue pakai gelang ini, karena sesuai dengan temanya ya. Pink Rhodochrosite ini diperuntukkan untuk orang-orang yang butuh keberanian dan butuh kepercayaan diri dalam menjalani proses percintaan mereka. Oke, karena ini memiliki resonansi terhadap 2 cakra ya gitu. Jadi pastinya cakra heart chakra ya, cakra hati, dengan cakra solar plexus itu yang berada di bawah heart chakra di daerah sekitar pusar ya. Jadi kedua cakra ini membantu kita untuk bisa perform dengan baik dalam proses percintaan ya. Jadi ini terutama diperuntukkan untuk kalian yang cenderung terlalu lemah lembut ya, terlalu sensitif atau terlalu minder, gampang pesimis di dalam menjalani hubungan ya. Ini kristal ini bermanfaat untuk membantu membangkitkan semangat dan motivasi kalian, untuk memberanikan kalian untuk mengambil tindakan-tindakan yang seharusnya kalian ambil. Oke, jadi ini penting banget untuk kalian, terutama untuk kalian yang cenderung pemalu ya kalau misalnya dalam percintaan gitu. Pink Rhodochrosite ini kalau saya bilang akan sangat membantu kalian dalam perjalanan cinta kalian. Nah, aquamarine ini saya selalu ngerasa ya, kristal aquamarine itu adalah batu kristal yang berhubungan dengan perdamaian. Oke, jadi pastinya ya dengan harapan kalian untuk balikan ya, misalnya kalian sedang mengalami masalah atau konflik dengan seseorang, dengan pasangan hidup kalian misalnya ya, batu kristal ini akan membantu untuk membukakan hati kalian dan orang yang bersangkutan agar perdamaian bisa cepat terjadi. Oke, jadi balik lagi, ini dua-duanya bisa kalian beli ya, bisa kalian order dari website kami www.earlytheory.com ya. Jadi sekarang harusnya kalian sudah bisa memilih ya dari 3 kartu ini. Kalau sudah tahu mau yang mana, kalian bisa langsung cek aja di video description. Gue udah siapin link timestamp untuk masing-masing grup kartu, tinggal kalian pilih aja. Oke, semoga bisa membantu. I will see you soon. Halo grup A, mari kita buka ramalan kalian hari ini ya. Kita akan mencari tahu apakah si doi akan kembali lagi, atau apakah sudah waktunya untuk kalian berdamai dan mengikhlaskan ya kepergian orang ini ya. Jadi terutama untuk kalian yang mungkin baru saja putus ya, dan mencoba untuk mencari tahu apakah masih ada kesempatan untuk balikan lagi atau tidak, atau mungkin ya kalian baru saja
dighostingin ya sama seorang gebetan gitu, dan kalian penasaran apakah nih orang akan kembali lagi ke dalam hidup saya atau tidak. Oke, jadi itu akan kita cari tahu dari reading kali ini. Sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe karena pastinya akan sangat membantu memperbesar platform kita Early Theory di YouTube. Terima kasih banyak. Kali ini gue bakal menggunakan dua tarot yang berbeda. Tarot pertama ini namanya Lonely Dreamer Tarot. Oke, gue taruh di sini, dan tarot kedua ini namanya Surrealist Tarot. Ya, jadi gambarnya kayak lucu ya kalau gue lihat ya, agak cocok gitu warnanya. But anyway, mari kita mulai buka yuk. Kita mulai buka dari kartu pertama dulu. Sebentar, gue mau buka dari kartu surrealis dulu deh ya. Jadi mungkin pertanyaannya aja deh, kita langsung cari tahu aja. Seberapa besar kemungkinan ya orang ini, ya orang yang kalian pikirkan ini akan kembali ke sisi kalian untuk melanjutkan progres percintaan kalian lagi. Kartu pertama yang keluar adalah kartu Wheel of Fortune ya. Jadi oke, ini kurang menjawab sih ya. Jadi saya mau cari tahu dulu pesan lainnya. Gue mau tarik dua kartu lagi. Karena Wheel of Fortune itu sebenarnya maknanya tuh sebenarnya lumayan netral, bahwa roda kehidupan terus berputar ya, akan selalu ada progres ya, namun progresnya itu yang ingin kita cari tahu ya. Jadi mungkin kalau kalian pengen tahu kadang-kadang kok bisa ya peramal itu kayak menafsirkan dari kartu, maksudnya kayak gimana sih ketika kayak ngebaca 3 kartu sekaligus. Menurut gue ya, jujur aja, belajar tarot tuh lumayan sederhana ya. Sama lah, maksudnya kayak otak kamu dengan otak saya dan otak semua orang tuh sama cara berpikirnya ya kan, cuman perlu dibiasakan aja. Di sini ada kartu Ace of Wands. Oh, oke, menarik. Gue mau tarik kartu lagi bentar. Satu kartu lagi ya, terakhir. Di sini ada kartu The Hierophant. Oke, sejauh ini yang gue lihat ya dari 3 kartu ini, saya cukup optimis sih. Masih ada kesempatan untuk kalian balikan lagi. Ya, masih ada kesempatan untuk kalian balikan lagi. Cuman saya mau cari tahu dulu, kalaupun ada kesempatan untuk balik, apakah hubungan akan lebih membaik atau tidak ke depannya? Karena nggak ada gunanya ya. Saya malas lah, saya bilang kayak kalau misalnya mau bikin konten soal kayak gini balik-balikan gitu. Kalau misalnya ternyata jadinya merugikan kalian semua, kan untuk apa ya gitu. Kita kan balikan untuk mengharapkan ada kebahagiaan. Jangan cuma kita paksa balikan dengan seseorang padahal ternyata tidak ada perubahan gitu ya, sama-sama menderita. Gue mau tarik kartu dulu lagi ya. Di sini sih so far yang gue lihat dia bilang kayak akan ada perkembangan, ya akan ada hasil jika kalian berani mengambil tindakan, ya. Jadi yang saya lihat di sini, aksi itu ada di tangan kalian. Kalian harus mengambil tindakan, ya. Kalian harus bergerak untuk bisa meyakinkan dia untuk kembali lagi, oke? Dan di sini ada kartu Hierophant. Ada banyak pembelajaran yang masih perlu kalian jalani bersama, ya. Tapi kita mau cari tahu dulu nih, apakah hasilnya akan baik gitu kan kalau balikan. Di sini ada kartu King of Swords. Oke, di sini ada kartu King of Swords. Gue mau tarik di sini dulu aja deh. Bentar. King of Swords itu adalah pemikiran yang logika ya. Jadi biasanya kalau kartu King of Swords itu keluar, itu sebenarnya bukanlah kartu penolakan, tapi pesannya satu gitu. Kamu yakin nggak kamu siap untuk kembali lagi, ya kan? Di sini ada kartu Hermit card. Oke, ya ada kartu Hermit card di sini. Banyak elemen tanah ya. Mungkin kalian ini sedang berurusan dengan elemen tanah gitu ya. Mungkin orang-orangnya itu zodiaknya itu Virgo atau Taurus atau mungkin Capricorn bahkan ya, atau mungkin kalian sendiri yang zodiaknya itu di Virgo atau di Taurus ya di sini. Tarik satu kartu lagi deh bentar. Oke, di sini ada kartu Ten of Cups. Lihat tuh. Jadi sebenarnya Ten of Cups itu selalu menandakan apa? Keharmonisan dalam hubungan. Dan tadi kan saya tanyanya, ini masih perlu diharapkan nggak gitu? Apakah kalau misalnya balikan, masih ada kebahagiaan yang bisa didapatkan antara kalian berdua? Saya bilang masih bisa, ya. Saya bilang masih bisa. Oke, cuman yang saya rasa, oke, keluar kartu lagi satu. Bentar, saya lihat dulu ya. Ini kartu apa nih? Di sini ada kartu The Sun. Tuh udah kartu positif banget. The Sun itu adalah kartu optimis ya, bahwa ada harapan. Ya, masih ada harapan untuk kamu ya kembali lagi dengan dia atau untuk dia kembali lagi ke dalam hidup kamu. Oke, cuman gue mau cari tahu dulu nih ya gitu. Ancamannya apa? Rintangannya apa ya untuk balikan? Karena pastinya satu ya, rintangan terbesar di sini adalah kalau misal kamu mau dia balikan, kamulah yang harus memberikan lebih banyak usaha. Dan kadang-kadang itu susah ya, karena gue mengerti biasanya orang yang ditinggalkan itu sebenarnya nggak salah gitu. Biasanya yang meninggalkan kan ya yang kayak bermasalah. Kenapa justru korbannya yang disuruh ngambil banyak tindakan gitu. Nah disinilah menurut gue mulai masuk akal nih ya. Mulai masuk akal kartu yang mana? Kartu yang ini, King of Swords. Karena dia bilang kayak, kalau misalnya tanyaannya mau balikan atau tidak,
Kalau kamu mau, pertanyakan lagi, yakin nggak kamu mau? Ya, itu tuh kartu King of Swords, dia bilang kayak kamu ya mikir jangan cuma pakai hati, otak juga dipakai. Ya, walaupun dari kartu bilang bisa kok balikan, cuman dia bilang di sini ada kartu. Ini kartu oracle yang di awal ya. Saya udah mulai bisa menjelaskan. Be mindful of the messages you send. Ya, hati-hati dengan manifestasi kamu, hati-hati dengan keinginan kamu. Kamu yakin kamu mau ini? Kamu yakin kamu siap menerima konsekuensi ketika orang ini balik lagi ke dalam hidup kamu? Kenapa? Ya, kenapa? Karena satu gitu. Kadang-kadang harga diri kita jauh lebih penting daripada orang ini. Ya, itu yang harus dipikirkan. Karena di sini kamu yang lebih banyak disuruh bergerak. Ace of Wands, tindakan di sisinya kamu loh. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, bisa nggak balikan? Bisa. Apakah hubungan kedepannya bisa membaik? Bisa. Ada. Saya balik lagi ya, saya nggak mau kasih janji palsu, males saya. Cuman kalau dari kartu Ten of Cups, The Sun, ini adalah kartu yang sangat optimis karena ada kartu keharmonisan dalam hubungan dan juga adalah kartu happy ending ya. Dengan kartu The Sun, ada banyak kebahagiaan yang bisa didapatkan. Namun kesuksesan hubungan ini semuanya ada di tangan kamu. Ya, semuanya ada di tangan kamu. Ya, si orang ini nih cuman kayak ngikut doang ya, numpang, maksudnya bukan dia, kamu tuh ngeboncengin dia gitu, dia tuh numpang di belakang kamu ya. Jadi kalau kamu ya berharap dia balikan dengan kamu, tapi kamu juga berharap dia yang bisa memperbaiki situasi, hubungan ini kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk kamu, begitu juga untuk dia ya. Jadi pesan dari ramalan kali ini ibaratnya begini, mau balikan bisa, tapi ya kesuksesan hubungan ini semua ada di tangan kamu. Dan disinilah saya bilang, jujur aja untuk kalian grup A ya, saya mengerti gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kayak orang udah jatuh cinta tuh diomongin tuh nggak bakal masuk ke dalam otak. Cuma saya ngomongin aja ke kalian. Oke, hubungan kalau misalnya nggak seimbang, jujur bagi saya kurang ada gunanya. Oke, jujur bagi saya kurang ada gunanya. Ya, walaupun ada kebahagiaannya nih gitu. Cuman hati-hati, jangan sampai udah kelihatan nih dari hubungan ini bahwa effortnya itu lebih berat di kamu, dianya itu nggak perlu banyak effort. Jadi kita bilang usahanya itu nggak seimbang. Kamu ngasih lebih banyak, dianya cuma perlu kasih 20%. Ya, jadi jujur, walaupun dari kartu bilang mau balikan, dia bisa balik kok. Ada kemungkinan dia balik. Cuman, saya nggak yakin ini orang jodoh kamu. Karena kalau udah jodoh, ya nggak bakal kerasa kayak kamu tuh harus kayak gitu, kayak atau kerja rodi banget untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Ya, itu tuh sebenarnya kayak konsekuensinya di sini seperti itu, bahwa ketika balikan pun ya orang ini justru cenderung akan menjadi beban. Oke. Tapi kalau kamu tanya, tapi bisa gak? Anggap deh, bilang terserah deh, yang penting saya mau balikan lagi karena saya rasa kisahnya belum selesai gitu. Saya mau coba selesain dulu sampai titik darah penghabisan. Bisa, Nine of Cups itu adalah kartu yang mengabulkan keinginan kamu. Ya, cuman balik lagi saya lontarkan kembali ke kamu. Para grup A ya, mungkin para Virgo atau para Taurus ini ya, atau para Leo, di sini ada Leo juga, ada Gemini juga di sini ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang Leo atau Gemini, coba komen di bawah juga, saya perlu tahu kalian zodiaknya apa di grup A. Cuman gini, keinginan kamu ya bisa dikabulkan. Ya, saya optimis kalau misalnya kamu bilang saya pengen balikan, saya pengen dia balik ke aku, bisa saya terjadi ya. Cuman hati-hati, dia bilang, yakin nggak kamu siap dengan tanggung jawab kamu? Karena ya, kesuksesan hubungan ini ada di tangan kamu, bukan di tangan dia. Dan melihat fakta bahwa selama ini sepertinya dia yang lebih banyak merugikan kamu, sepertinya kurang adil nih hubungan. Makanya saya bilang ini asumsi kemungkinan besar ini orang bukan jodoh. Karena kalau jodoh, ya biasanya itu usahanya 50-50, 50%. Kamu nggak bakal ngerasa diberatkan, dia nggak bakal kesannya tuh gabut gitu ya. Di sini saya lihat tuh energi dia tuh gabut banget lah, ibaratnya kayak kamu kasih usaha 100, dia kasih usaha cuma 20 gitu, sepeser doang gitu. Nah, di sini ada kartu Knight of Cups. Ya, di sini masih ada kartu Knight of Cups. Kalau kamu tanya sama saya, dia masih ada perasaan nggak sih? Masih ada sebenarnya. Ya, masih ada gitu. Cuman memang orang ini yang saya rasakan tentang dia ya, grup A, si orang yang bersangkutan ini, orangnya agak mut-mutan ya. Yang saya rasakan tuh orangnya agak mut-mutan gitu. Bingung juga saya kenapa ya.
Mungkin kadang-kadang ini adalah orang yang kayak terlalu gampang menyerap energi ya. Jadi biasanya itu orang-orang yang kalau misalnya kayak kerjaannya stres, kerjaannya kena masalah, dia bisa tiba-tiba kayak marahnya itu di hubungan gitu ya. Nah, di sini ada kartu Seven of Swords. Di sinilah yang saya bilang ini apa ya, pasangan kamu ini ya, atau si orang yang kamu pengen ajak balikan ini orangnya kayak kayak ikan lele gitu, kayak dipegang itu kayak licin gitu ya. Agak gini, dia balik ya, bisa sewaktu-waktu dia bisa lepas lagi gitu. Oke. Kecuali kamu siap untuk menjalani pertualangan cinta ini dengan sepenuh hati ya, dengan memahami konsekuensi bahwa kemungkinan besar kamulah yang perlu lebih banyak bekerja, kamulah yang perlu lebih banyak usaha. Walaupun saya rasa kamu udah cukup berusaha nih gitu. Jadi balik lagi, bisa gak balikan? Bisa ya, bisa jadi bagus gak hubungannya? Bisa, tapi PR-nya di kamu. Ya, kalau saya sih, saya kan ngomongnya kan ya, saya kan pedulinya sama kamu ya grup A. Saya kan nggak peduli sama si pasangan kamu ini nih yang kayak ikan lele gitu kan. Ya, kalau dari saya sih, saya bilang kok nggak adil ya gitu. Udah kamu yang ditinggalin, ya sepertinya udah kamu yang ditinggalin, kamu yang dirugiin, kok kamu yang disuruh kerja gitu. Itu sih yang saya sebenarnya jujur kurang suka. Cuman lihat tuh ada keluar kartu The Star. Bisa balikan nggak? Bisa. Cuman hati-hati. Kamu siap nggak? Kalau bisa balikan, kamu harus lebih baik berusaha. Karena saya nggak ngerasa orang ini bakal balik terus kayak menyelamatkan situasi gitu. Kebanyakan kasus kamu yang pada akhirnya harus bertindak dulu, kamu harus kayak buka lagi hubungan dengan dia, ya buka jalur lagi dengan dia, dan pada akhirnya kamu lagi yang kayak kemungkinan besar harus kayak memulai negosiasi lagi gitu, bukan datang dari dia. Nggak ada inisiatif dari dia sama sekali yang saya lihat di sini. Ya, tapi apakah usaha kamu akan membuahkan hasil? Bisa. Tapi saya bilang, worth it kah gitu? Tidak adakah orang lain di dunia ini selain dia? Ya, karena saya percaya gitu, ada orang lain yang jauh lebih baik dengan kamu dibandingkan dia, dan ada orang lain yang tidak akan membuat keadaan hubungan tuh kesannya sesusah ini untuk disuksesin. Gitu sih grup A. Semoga bisa membantu untuk kalian mengambil keputusan. Have a really nice day. Bye-bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian hari ini ya. Topiknya kita akan mencari tahu apakah si doi bisa kembali lagi ke sisi kalian ya. Mungkin ini berlaku untuk kalian yang memang baru saja putus dengan pacar kalian, atau mungkin baru aja di ghosting sama seorang gebetan ya, dan kalian mungkin penasaran gitu ya, apakah ada kesempatan ya untuk kalian berdua kembali lagi bersama, atau mungkin sekarang sudah waktunya untuk mengikhlaskan hubungan ini. Oke, jadi di reading kali ini ya, kalian memilih grup B, Party Celebrate Yourself. Ini nanti kayak gue bakal bahas setelah gue buka kartu yang lainnya. Oke, tapi pastinya sebelum gue mulai, jangan lupa di like and subscribe, karena pastinya akan sangat membantu untuk memperbesar platform Early Theory di YouTube. Terima kasih banyak. Jadi mari kita mulai ya. Di sini gue bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda. Tarot deck pertama ini namanya Lonely Dreamers Tarot. Oke. Sumpah warnanya mirip banget ya sama warna. Gue ngerasa ini entah kenapa kayak warnanya agak kurang cocok aja sih sama gue. Gue ngerasa kayak agak kayak nenek-nenek gitu loh untuk gue. Ya mungkin lebih cocok untuk kayak kalian yang kulitnya mungkin lebih putih kali ya. Kayak gue, kulit gue agak belang soalnya. But Lonely Dreamer Tarot di sini. Dan untuk tarot deck kedua gue bakal menggunakan Surrealist Tarot. Oke, jadi mari kita mulai ya. Kita akan mencari tahu apakah bakal balik ya. Kita coba tarik satu kartu dulu ya. Kita coba cari tahu. Sepertinya balik atau tidak jawabannya ya. Coba kita minta dari alam semesta. Apakah jawabannya yes or no lah ibaratnya ya. Di sini ada kartu Two of Pentacles. Oke, jadi Two of Pentacles ya. Saya mau lihat dulu. Two of Pentacles itu jawabannya bukan tidak, tapi dibilang kayak, kamu yakin mau lagi sama nih orang? Yakin masih mau sama nih orang? Ya, kenapa? Di sini ada kartu King of Cups ya. Mungkin kalian sedang berhubungan, atau mantan kalian ini atau mantan gebetan kalian ini seorang Pisces ya, atau kayak zodiak Pisces, bisa saja ya. Gue mau tarik satu kartu lagi untuk mencari tahu. Oke. Sip. Di sini ada kartu Devil. Nah, ini kartunya kontras banget dengan kartu King of Cups ya. Karena jujur ya sebenarnya kayak gini. King of Cups itu adalah orang yang sudah lebih dewasa secara emosional. Dan saya lihat ini lebih ngarahnya ke kamu. Ya, ini adalah posisi kamu di dalam hubungan ini dengan mantan kamu atau dengan mantan gebetan kamu ini. Kamu jauh lebih dewasa dari dia. Kamu jauh lebih stabil, lebih kalem, dan kamu jauh lebih mengerti
apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah hubungan. Oke, sementara dari sisinya dia, jujur aja kalau saya lihat Two of Pentacles, itu niatnya dari dia sekarang itu adalah untuk main-main. Dia tuh lagi nggak pengen serius. Ya, dia bilang kayak, gue lagi nggak pengen nih kayak tetek bengek soal kayak komitmen lah dan segalanya. Gue lagi enek, gue lagi muak, gue lagi nggak mau nih kayak gini-ginian. Ya kan? Tapi ini bukanlah jawaban tidak ya dari tadi. Jadi saya bilang ada kemungkinan nggak bisa balikan. Dia kemungkinan bisa balik lagi ke saya nggak? Bisa, tapi ya yang saya rasa ya untuk kalian grup B, mohon maaf nih. Ketika dia sewaktu-waktu kembali lagi ke kamu, niatnya itu udah kurang baik. Karena ini niat orang yang main-main. Ya, mungkin sewaktu-waktu ke depannya ya dia lagi kesepian, oh ya udah dia datangin kamu karena dia tahu bahwa kayak mungkin kamu masih baper sama dia. Oke, dan di sini ada kartu devil ya. Saya selalu ngeliat kartu devil itu maknanya dua untuk kamu yang kena ya. Satu, orang ini ada permainan manipulasi ya dengan orang ini. Dia tuh orangnya tuh manipulatif ya, lumayan manipulatif. Dia mengetahui kayak kamu tuh sisi lemah kamu tuh di mana dan dia akan menggunakan kelemahan kamu itu untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari kamu. Ya, namun kalau misalnya dibilang apakah orang ini siap berjuang bersama, saya bilang udah tidak lagi. Ya, dan bahkan saya bilang bahkan sebelum kalian putus pun orang ini udah kehilangan niat. Ya, kehilangan niat untuk kayak seriusin kamu. Namun, ya, orang ini tuh sifatnya tuh agak sedikit kayak suka mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Ya, grup B ya. Jadi orang ini tidak pernah mau sepenuhnya menutup jalur silaturahmi dengan orang-orang di masa lalunya dia, dengan mantan-mantannya dia dan gebetannya dia. Karena dia bilang kayak sewaktu-waktu kalau aku kesepian, kalau aku lagi bosan, masa aku nggak bisa lagi kontekan sama si grup B gitu. Oke, jadi jujur bagi saya bahaya ya. Jujur bagi saya bahaya kalau misalnya ternyata sudah kelihatan nih niatnya seperti ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka masih bisa balik. Saya rasa bakal nih sewaktu-waktu on and off ya, mereka bisa kayak muncul lagi, kembali lagi, muncul lagi, kembali lagi. Tapi tiba-tiba bisa ngilang lagi. Karena apa? Niatnya itu bukan niat untuk serius mengakar, tapi untuk main-main atau kayak kalau lagi butuhnya aja, kalau lagi ada maunya aja baru datang ke kamu. Bahaya ya orang seperti ini ya, walaupun bisa balikan, tapi kita lihat dulu, balikan ada perkembangan nggak di dalam hubungannya. Kalau misalnya kayak balikan cuman sekedar kayak ala-ala doang, terus tiba-tiba bisa ngilang lagi, saya bilang nggak usah jalanin hubungan seperti itu. Ya, makanya di sini ada kartu party nih ya, sebelum gue tarik kartu lagi deh. Di sini ada kartu party, celebrate yourself. Dia bilang kayak hargai diri kamu sendiri, ya. Ya, jangan sampai kamu merendahkan harga diri kamu hanya gara-gara kamu benar-benar menginginkan orang ini, tapi kamu secara tidak sadar juga kamu membiarkan dia menginjak-injak kamu, menginjak-injak harkat dan martabat dan harga diri kamu ini loh. Oke, you are too good for that. Balik lagi, gue ingatkan ke kalian grup B, kalian itu jauh lebih dewasa secara emosional dibandingkan dengan pasangan kalian yang udah menghilang ini. Ya, jauh lebih dewasa. Carilah orang yang sepadan kedewasaannya dengan kalian. Ya, karena nggak ada gunanya kita merawat orang yang bahkan tidak menghargai niat baik kita untuk merawat mereka, untuk mencintai mereka, untuk peduli dan memperhatikan mereka. Ya, jadi balik lagi, kadang-kadang makanya di sinilah kalau saya bilang ya, saya sebagai peramal tarot itu ya kadang-kadang mungkin jawabannya kurang memuaskan bagi kebanyakan orang gitu. Karena orang tuh ya sukanya ngelihat tarot tuh kayak harus ada jawaban yang pasti, hitam atau putih, iya atau tidak. Sementara yang namanya hidup itu selalu rumit ya, hidup itu selalu kompleks gitu. Bahkan dari Tuhan pun ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan langsung jawaban kayak oh iya, oh tidak. Tapi Tuhan akan membukakan jalan untuk kalian belajar memahami ya, makna dari iya itu apa, makna dari tidak itu apa. Begitu juga dengan ramalan tarot, begitu juga dengan segala sesuatu dalam spiritualitas. Jarang kita bisa memberikan jawaban yang langsungnya totokan iya atau tidak. Karena di sini jawabannya iya nih, bakal balik kan nih orang? Bakal. Tapi, ada tapi. Segala sesuatu dalam hidup pasti selalu ada tapi, grup B. Dan tapinya di sini itu saya bilang potensi merugikan kalian banget. Karena apa? Dia bilang kayak, oh orang ini kedepannya bakal balik lagi kok, tapi niatnya main-main. Masih mau gak kalian jalanin? Coba komen di bawah, masih mau gak kalian jalanin? Ya, coba saya cari tahu ya. Kalau misalnya balikan, apakah bisa lebih baik lagi ke depannya? Apakah ada perkembangan? Apakah kondisi bisa diperbaiki? Atau oh ya udah,
tidak ada perubahan, cuman kayak ya udah permainan bolak-balik aja, maju mundur. Oke, coba kita tarik kartu ya, sorry ya. Ups, kayaknya kartu ini deh tadi. Sip. Ada kartu Ace of Wands. Oke, udah mulai kerasa ya gue ya. Mohon maaf nih, gue udah mulai kerasa nih. Taruh sini aja bentar. Oke, gue mau tarik lagi kartu. Ada kartu Seven of Swords. Aduh, grup B. Gue mau tarik satu kartu. Gue tarik 2 kartu lagi ya. Jadi sekalian aja, jadi lengkap nih. Oke, keluar kartu lagi di sini. Ada kartu Page of Wands. Oke, ini dianya nih, ini dia. Mungkin kebanyakan dari kalian ini mantan kalian atau mantan gebetan kalian ini, kalau nggak zodiaknya Pisces, Capricorn, atau elemen api ya, Leo, Aries, atau Sagittarius, bisa saja antara zodiak itu ya. Atau mungkin kalian yang zodiaknya di situ. Tapi kemungkinan besar ini mengarah ke orang yang bersangkutan sih. Ini ada kartu The Fool. Oke, jadi di sinilah saya mau jelasin ke kalian kenapa, kalaupun balikan, hasil dari hubungan itu tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk kalian. Oke, karena satu, Ace of Wands. Kedepannya mereka kok yang bakal proaktif kalau misal mau balikan, mereka yang bakal kayak kontak duluan, mereka yang bakal ngehubungi duluan. Hey, lagi apa? Ya seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Ya mereka yang mengambil tindakan duluan. Namun, ya saya selalu bilang sama semua orang, jangan tertipu sama tindakan orang, tapi belajar untuk mendalami niat dibalik tindakan seseorang itu ke kita. Karena kalau misalnya tindakannya kesannya membuat kita nyaman tapi niatnya kurang baik, ya itu tidak akan awet ke depannya. Itulah yang saya lihat dengan orang ini. Kenapa? Saya paling benci kalau misalnya udah keluar kartu ini yang berikatan dengan niat orang ini. Seven of Swords itu adalah niat yang licik ya. Karena di kebanyakan kasus di dalam hubungan, Seven of Swords itu adalah orang yang gampang selingkuh, suka berbohong, suka kabur-kaburan, suka ngeghosting. Niatnya di sini nih. Jadi, kalau misalnya mau diterjemahin di kartu kamu, di kasus kamu, ini grup B, orang ini bisa sewaktu-waktu mengajak balikan, tapi sewaktu-waktu juga bisa segampang itu dia ngelepas lagi, hilang lagi. Karena pada dasarnya, dia itu masih seorang Page of Wands. Page of Wands itu adalah seorang petualang. Dia masih mau berpetualang. Dia masih mau kayak kesana kesini, hara huru hara, heboh-heboh sana, heboh-heboh sini. Dia masih mau jadi tim seru di dalam dunia. Ya, ini bukanlah orang yang sudah siap untuk serius. Ya, karena lihat tuh kartu main-mainnya banyak banget. Ada kartu The Fool bahkan. Oke, The Fool itu benar-benar kartu main-main. The Fool itu kartu angka 0. Orang yang belum siap untuk memilih, belum siap untuk memilih kamu, belum siap untuk menjalani hubungan secara serius. Karena dia bilang kayak, aku maunya yang ringan-ringan aja. Nggak mau yang kayak komitmen lah apa, tetek bengek serius-serius gitu, nggak mau. Dia bilang. Kayak gitu tuh yang saya lihat dari orang ini, grup B. Saya mau tarik kartu lagi deh, 2 kartu lagi deh ya untuk kalian ya. Kasih bonus. Oke. Jadi balik lagi ingat, oke, you are better than this ya. Posisi kalian di reading kali ini tuh tinggi banget di King of Cups ya. Jadi jangan sampai kalian merendahkan diri ya untuk orang ini, karena orang ini tidak selevel sama kalian ya. Tidak selevel tuh bukan cuma dari segi oh dia nggak ada duit, bukan karena itu ya, bukan ngomong soal fisik, bukan ngomong soal material ya, tapi orang ini nggak selevel dari hal apa, kedewasaan diri. Sangat tidak dewasa orang ini ya, seenaknya aja kayak anak-anak lah, ngerengek apa-apa dan segalanya seenaknya aja. Tapi ketika kayak kita butuh sesuatu dari mereka nggak bisa kasih. Di sini ada kartu High Priestess, dibilang ya masa depan kalian itu abu-abu banget, sangat abu-abu ya. Karena apa? Orang ini terus-menerus gagal dalam ujian hidupnya dia, dalam belajar merawat orang ya, terus-menerus gagal. Oke, dan selama orang ini gagal terus dalam ujiannya dia di dalam hidup, dia akan terus merugikan orang-orang di sekitarnya dia, termasuk kamu ya, termasuk kamu sekarang kan. Lihat tuh, ada kartu Five of Swords lagi. Ini tuh ya, ini udah combo banget nih Jir. Grup B ya, grup B ini combo banget. Five of Swords ya, orangnya gampang frustasi, gampang menyerah, gampang ngilang. Seven of Swords orangnya suka ghosting ya, suka berbohong ya, suka suka berkhianat. Ini adalah 2 kartu yang kalau saya bilang tuh energi agak mirip-mirip ya. Satu kartu menyerah, kartu hilang, kartu kurang bertanggung jawab, kurang ada integritas. Satunya lagi kartu yang bahkan kalau saya bilang niatnya tuh kadang-kadang jahat gitu, suka selingkuh lah, bohong-bohong sana bohong sini lah, manipulatif lah. Jadi aduh, mohon maaf nih grup B, walaupun dari kartu tidak menolak, dia bilang kayak bisa balikan,
Tapi kalau bisa balikannya kayak orang yang kayak tai kayak gini, mohon maaf nih ya kalau misalnya kayak saya jadi temannya kalian grup B, ya udahlah kita kan udah jadi teman YouTube ya. Kalau gue sebagai temannya kalian nih sekarang SKSD banget gue bilang sih untuk apa? Karena toh balikan pun tetap merugikan. Jadi untuk apa kita balikan? Ya, untuk apa kita balikan dengan orang-orang seperti ini yang niatnya itu tidak sejalan dengan kita? Sangat disayangkan, tapi ya apa boleh buat. Nggak selalu kita bisa berharap seseorang itu memiliki niat yang sejalan dengan kita. Ya nggak sih? Semoga bisa menjawab untuk kalian grup B. Have a really nice day. Bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian hari ini dengan topik ramalan apakah si doi akan kembali lagi ke sisi kalian ya. Jadi ini untuk diperuntukkan untuk kalian yang mungkin baru saja ditinggal oleh kekasih, oleh gebetan ya, oleh pacar kalian baru aja putus ya. Dan mungkin kalian penasaran ingin mencari tahu apakah dia akan berbalik lagi ke sisi kalian atau apakah memang sudah waktunya untuk mengikhlaskan ya berakhirnya hubungan ini. Oke, jadi sebelum gua mulai pastinya jangan lupa di like and subscribe ya grup C anak-anak baik ini. Ya, semoga platform kita di Early Theory bisa lebih besar lagi di YouTube ya, supaya ya biar gue lebih semangat aja sih buka ramalan gitu kan. Ya sekarang gue semangat sih ya, karena apa, kalian tuh suportif banget lah, dalam arti gue minta subscribe selalu di subscribe ya kan, banyak yang nge-like juga kalau misalnya kayak gue ngepost video ramalan baru, dan itu sangat membantu apa ya, nyemangatin gue banget sih untuk kayak setiap hari kayak mikir kayak oke, mau bikin yang baru lagi deh gitu ya, untuk ngebantu orang juga. Kali ini gue bakal menggunakan dua kartu tarot yang berbeda ya. Kartu tarot pertama ini namanya Lonely Dreamer Tarot. Oke. Dan deck kedua ini namanya Surrealist Tarot. Oke. Jadi mari kita mulai aja yuk. Coba kita cari tahu satu kartu dulu ya. Kita coba tarik satu kartu dulu. Simple aja pertanyaannya ke alam semesta ya. Coba kalian sambil pikirin orang yang bersangkutan ya. Apakah beneran bisa balik dengan orang ini atau tidak? Bentar. Ini belum nih. Ini bukan salah. Tadi salah. Oke, ya, coba kita tarik satu kartu aja. Satu kartu dong. Tolong alam semesta. Tolong alam semesta ya. Tolong alam semesta. Lihat tuh lagi susah banget buat tarik kartu dari tadi. Gila gak sih? Ya, susah banget dari kartu. Kenapa nih? Oke. Ada kartu Four of Swords. Oke, gue mau klarifikasi dulu karena Four of Swords ini agak kurang menjawab. Ini sih somehow gue ngerasa jawabannya tidak ya. Cuman gue mau lihat dulu di sini. Di sini. Ada kartu Three of Cups. Oke. Sepertinya tidak akan balik seperti dulu lagi ya, grup C dengan orang ini ya. Cuman ada kartu Six of Swords. Ya, sepertinya tidak sih. Jawabannya sudah lumayan confirm ya, sudah lumayan fix ya. Grup C kemungkinan besar kemungkinan untuk balikan lagi, untuk berhubungan lagi dengan orang ini itu lumayan kecil kalau saya tafsirkan dari kartu yang keluar. Karena Four of Swords itu ibaratnya apa ya? Kalau kalian lihat dari gambar ya, gue kasih lihat dari gambar deh. Ya, kalau kalian lihat dari gambar, kesannya itu segala sesuatu sudah diistirahatkan ya. Jadi sepertinya udah nggak perlu diharapin lagi deh bahwa ini bisa dibawa ke arah percintaan yang lebih lanjut. Namun ya, saya nggak tahu sih, coba kalian komen di bawah ya grup C, kalian itu putusnya baik-baik atau tidak ya, orang ini menghilangnya baik-baik atau tidak gitu. Karena yang saya lihat di sini, saya dapat dua informasi ya secara intuitif untuk kalian. Hubungan kalian ini berakhirnya mungkin beberapa atau kebanyakan dari kalian tuh berakhirnya tuh sebenarnya bukan berakhir buruk gitu ya, berakhirnya sebenarnya juga nggak sampai yang kayak gimana banget. Cuman ya memang kalian berdua sama-sama setuju bahwa kayak kita udah nggak cocok lagi deh, ya udahlah kita nggak usah jalanin ya kan. Dan mungkin ada beberapa dari kalian juga yang saya rasa ini hubungan itu ya masih sangat mentah ya. Jadi di awal ketika kayak kalian itu mulai pacaran, sebenarnya kalian tuh tidak sadar bahwa kalian berdua itu kurang cocok sebagai pasangan cinta. Namun saya lihat ke depannya ada banyak kesempatan ya dan peluang untuk kalian berdua menjadi teman baik ya, menjadi teman dekat, menjadi teman baik. Oke, jadi terserah deh orang lain bilang apa gitu. Saya percaya bahwa ya kita itu bisa kok temenan sama mantan, kita bisa kok ya menjaga silaturahmi dengan mantan. Tapi ya pastinya butuh kedisiplinan dalam hidup. Kalau kita nggak disiplin ya kadang-kadang ya hilaf lah, bisa tiba-tiba udahlah kita buka kamar lagi aja, udahlah balikan lagi ya. Cuman saya lihat
ikatan kamu dengan orang ini itu memiliki ikatan persahabatan, bukan ikatan cinta. Oleh karena itu mungkin sebenarnya ya berakhirnya hubungan ini sebenarnya sudah sesuai dengan jalurnya. Karena pada dasarnya emang dari awal tuh kurang cocok sebagai pasangan kekasih. Oke, walaupun pastinya nggak enak ya kalau misalnya diomongin kayak itu, ternyata selama ini gitu ya saya salah prediksi gitu, saya salah kaprah misalnya. Cuman itu yang saya lihat sih sebenarnya bahwa nuansanya di sini sebenarnya itu tidak sendu. Bahwa dia bilang perjalanan masih panjang, kamu dengan orang ini, ya pertemuan kalian tuh belum berakhir di sini. Kedepannya kalian berdua akan kembali lagi, tapi bukan sebagai kekasih, sebagai teman cerita, sebagai teman untuk sharing opini, ya. Ada banyak jalur untuk kalian berdua tuh tetap berada di hidup satu sama lain, ya. Kalau kedua pihak mengizinkan, ya kan. Cuman ya kadang-kadang orang-orang tuh suka prinsipnya kayak nggak bisa lah, ngapain saya balikan sama saya jadi teman sama mantan gitu ya, gitu ya, nggak level. Cuman saya bilang ya udahlah, yang namanya teman kan nggak harus mikirin soal cinta-cintanya lagi berarti. Ya kalau misalnya kayak masih mikirin soal cinta-cinta berarti kalian belum sepenuhnya move on, kalian belum sepenuhnya rela, ya kan. Cuman yang gue lihat di sini gini ya, seandainya kalian paksa balikan deh ya, seandainya si grup C ini paksa balikan dengan mantannya dia ini, apakah situasi akan membaik? Coba ya, kita tarik satu kartu. Di sini ada kartu Two of Swords. Oke, Two of Swords itu adalah kartu kebingungan. Ya, karena apa? Tujuan kamu dengan tujuan dia berbeda. Style kalian berbeda. Visi misi dia dengan visi misi kamu berbeda. Prinsip kalian berdua tuh berbeda. Makanya pusing. Two of Swords itu tidak bisa mengambil keputusan. Dalam arti, kedepannya kalau dipaksa balikan pun, kalian berdua tuh akan bingung gitu. Ini hubungan mau dibawa ke arah mana? Ya, dan ini hubungan mau diperjuangin dengan cara seperti apa, dan pada akhirnya ya perlahan-lahan salah satu dari kalian akan lebih dulu kehilangan tujuan dalam memperjuangkan hubungan ini lebih lanjut lagi. Oke, kartu kedua yang keluar di sini ada kartu Four of Wands. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebenarnya kalian berdua itu cukup nyaman dengan keberadaan satu sama lain. Makanya saya bilang gitu, kalian tuh berdua tuh enak kok. Kalau misalnya kayak kalian ngobrol berdua gitu ya sebenarnya tuh nyaman-nyaman aja. Cuman ya saya bilang nggak cocok aja untuk percintaan ya. Persahabatan cocok ya, teman tukar pikiran sebenarnya cocok-cocok aja ke depannya. Cuman ketika kayak kita udah ngebahas soal cinta kan beda ya gitu. Karena apa? Jadi sentimental kita gitu. Kita mikirnya kayak kan pacar harusnya gini, pacar harusnya kayak gitu. Ya, makanya kebanyakan kasus kita itu lebih awet gitu menjaga pertemanan, ya menjaga persahabatan dan keluarga ketimbang dengan percintaan. Kenapa? Kalau misal percintaan tuh kita selalu memiliki ekspektasi bahwa kayak aku tuh satu-satunya untuk kamu, aku tuh harusnya nomor satu untuk kamu, dan sebaliknya dan sebagainya. Jadi terlalu banyak tekanan ya. Sementara pertemanan kan ya udah kayak lu 1 bulan ngabarin gue sekali, ya udah nggak apa-apa, terserah deh lu gitu, ke laut aja lu sana gitu. Ya kita ngomong kasar pun nggak apa-apa sama sama teman, kadang-kadang kayak kita bisa berlelucon. Kadang-kadang karena di dalam hubungan itu kita selalu kayak ngerasa aduh harus serius. Makanya ya, cuman dari kalian berdua ini sebenarnya kalau gue bilang ada ikatan batin yang lumayan, cuman bukan dalam konteks percintaan. Lihat tuh ada kartu Ten of Wands. Kalau bisa dijalanin makin lama makin berat. Ya, makin lama makin berat. Justru ngebawa banyak beban untuk kalian berdua kalau misalnya dipaksa untuk dijalanin, dipaksa untuk balikan. Oke, dan di sini ada kartu Intuition. Kalian juga sebenarnya udah mengerti kok. Kalian sebenarnya udah paham kok ketika kayak gue bilang sebenarnya kalian berdua tuh nggak cocok untuk cinta. Tapi ya nyaman untuk diajak teman ngobrol tuh nyaman. Oke, cuman kalian tuh sekarang masih yang kayak mungkin kalian baru aja putus ya, jadi kayak masih butuh waktu untuk kayak memproses informasi, memproses realita ya. Pastinya nggak gampang ya untuk melupakan, apalagi kalau misalnya mungkin beberapa dari kalian ada yang udah ngejalanin hubungan ini udah lama misalnya. Dan di sini ada kartu Magician. Oke, ya Magician itu pokoknya intinya satu aja pesannya gitu, kayak sakarepmu lah gitu. Ya kalau dari Raman tuh ya sakarepmu lah gitu, terserah kamu aja, semua itu ada di tangan kamu ya. Kamu kalau misalnya kayak di sini sih dibilang kayak kurang baik hasilnya kalau misalnya dipaksa untuk balikan. Kalau mau balikan juga bisa, cuman ya hasilnya udah terpatok nih, lihat tuh kemungkinan besar susah untuk dijalanin ya, lama-lama juga pada akhirnya bakal merenggang lagi, dan pada akhirnya kalian berdua akan menyetujui untuk kayak melepas lagi karena emang pada dasarnya kalian berdua itu tidak cocok sebagai pasangan kekasih, namun cocoknya sebagai sahabat atau teman tukar pikiran, ya kan gitu. Tapi semua ada di tangan kalian. Bahkan ketika kedepannya kalau misalnya udah move on pun ya ada di tangan kamu
kamu mau jadiin dia teman atau tidak, atau kamu mau jadikan dia ya udahlah lu balik lagi jadi orang asing gitu, gue nggak mau lagi ingat, gue anggapnya lu tuh gue nggak pernah kenal sama lu gitu. Terserah, semua dari tangan lu gitu. Cuman kalau gue bilang sebenarnya orang ini bisa menjadi teman yang baik untuk kamu ke depannya, ya setelah kamu siap, setelah kamu sembuh ya dari luka inilah ibaratnya. Sini ada kartu Nine of Wands. Oke. Kartunya menolak semua sih grup B. Mohon maaf nih gitu. Jadi kayak gue tuh kadang-kadang gue berharap kayak aduh kalau bisa kasihlah kayak kabar baik dikit gitu loh ya. Sorry, grup B, grup C ya. Sorry, tadi gue bilang kayak kadang-kadang kayak gue berharap aja untuk grup C gitu, kayak aduh kasihlah kartu yang bagus dikit gitu, boleh gak sih biar kayak gue bisa menghibur dikit nih gitu, karena gue yakin grup C ini mungkin sekarang lagi sakit hati lah, lagi kayak heartbroken lah ya gitu. Gue kan pengen menghibur ya, tapi kartunya dari tadi bilang udah kamu kasih tahu ini realitanya gitu ya, kenyataan itu akan menyembuhkan ya, dibilang ya, the truth will set you free gitu ya, kenyataan itu akan menyembuhkan kalian. Jadi mending kasih tahu kenyataannya ya, lu nggak usah kasih tahu tete bengeng gitu, lu nggak usah bertele-tele sama grup C. Grup C itu orangnya realistis kok, grup C itu orangnya pintar ya. Itu yang gue dapat dari sini ya, kartunya kalian sudah waktunya untuk mengikhlaskan ya grup C ya, bahwa kadang-kadang memang ada hubungan yang sudah tidak harus kita jalanin gitu. Kita udah membuktikan oh ya udah memang nggak ada hasilnya aja. Oh ya udah, kita nyongsong masa depan aja, kita fokus ke depan aja, di depan ada apa ya, pastinya ada orang yang jauh lebih baik dari ini di depannya. Oke, dan kalian jangan jadi dingin hanya gara-gara menghadapi satu kegagalan ini ya. Kita sebagai manusia itu tahan banting ya, jadi jangan pernah menyerah sama yang namanya cinta hanya gara-gara kalian pernah dikecewain oleh satu orang ini doang. Karena sayang ke depannya gitu ya, kasihan jodoh kalian juga yang sebenarnya udah nunggu-nunggu kedatangan kalian, ya kan? Intinya begitu grup C, semoga bisa menjawab. Have a really nice day, bye-bye.